Haleluya Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Salam bertemu kembali, pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Bapak Ibu di rumah, mungkin ada di perjalanan atau dimanapun berada. Saya rindu kita boleh sama-sama membawa hati kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan penuh dengan sukacita Tuhan. Kami datang dengan penuh pengharapan Tuhan. Tuhan, biar kiranya ibadah kami pada hari ini Engkau berkenan Tuhan. Engkau Allah yang melihat setiap hati. Kami mau bersorak-sorai untuk kebaikan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mari Bapa yang baik, Kau berkati ibadah kami Tuhan. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, kami yakin dan percaya Roh-Mu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Hey, mari kita mau naikkan pujian-pujian kita kepada Allah. Sebab Dia Allah yang layak kita puji, kita tinggikan. Dia Allah Yehova Yarapa. Dia Allah yang luar biasa, haleluya. Hey. Mari sama-sama umat Tuhan kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Hey. Mari sama-sama puji Dia Yesus. Mari dengan sukacita katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Mari angkat tangan kanan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Tuhan kita Allah yang baik, amin. Dia tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang setia Bapak Ibu. Mari puji Dia, tinggikan namanya, katakan. Mari berikan Dia praise. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we
Saya persilakan kita boleh kembali duduk. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memanggil Engkau Bapa kami. Terima kasih kalau kami boleh disebut sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus. Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus. Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini
Biar rencana-Mu yang jadi dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Oh, tidak terukur Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah kami. Keluhku pun Kau tahu Tuhan. Isi hatiku Kau tahu Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Oh, Yesus, Yesusku, sahabatku. Oh, Yesus namanya, tak pernah Kau biarkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Jesus, we praise You Lord. Haleluya. Tuhan Engkau baik, kami datang kepadamu, bawa hati kami hanya kepadamu, hanya kepadamu. Sebab aku ini milikku, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikku, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Biar kehendak-Mu, oh biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Bapa yang baik, hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat kami pertahankan dalam hidup ini. Kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hanya kehendak-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami boleh menikmati akan persekutuan yang manis dengan Engkau Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa hidup di dalam kami Tuhan. Memberkati kami dan mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu biarlah melalui kehidupan kami akan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami ada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Malah pada saat ini kami buka hati kami. Biarlah Engkau berfirman Tuhan. Biarlah Engkau bersabda sehingga kami semua Tuhan umat-Mu akan diberkati dengan luar biasa. Dan hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dan Engkau juga mengurapi setiap jemaat-Mu yang memperhatikan dan mendengar firman-Mu. Ajarlah setiap kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Mulialah nama-Mu Bapa. Ini doa permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya yang siap menerima firman Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Baik, shalom untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bisa bersama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan memperhatikan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan membawakan satu topik tentang pergaulan. Ya, karena pergaulan adalah sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Terlebih lagi umat Tuhan. Ya, salah seorang filsuf dari Yunani yang terkenal yaitu Aristoteles, dia pernah berkata zon politikon, yang artinya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dalam arti kata makhluk sosial adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan sebuah komunitas. Namun sebelum Aristoteles mengemukakan akan teorinya ini, ternyata di dalam Alkitab sudah kita bisa melihat sejak kitab Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua, di mana pada waktu itu Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama itu Adam. Dan ketika Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri, kemudian Allah menciptakan hewan, binatang-binatang, dan membawanya kepada Adam untuk diberikan nama. Tetapi apa yang terjadi? Adam tidak menemukan ciptaan yang sepadan dengan dia. Dan seterusnya kalau kita baca, kemudian Allah menciptakan Hawa. Ya, kemudian Adam melihat dan berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dan dari dagingku. Ya. Nah di sini kita melihat bahwa Adam membutuhkan seorang penolong. Dia tidak bisa hidup dengan sendiri. Ya. Nah kenapa pergaulan ini perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Karena pergaulan bisa menentukan arah perilaku seseorang, baik itu perilaku yang negatif maupun perilaku yang positif. Oleh sebab itu Alkitab ada beberapa ayat yang mencatat, mengajarkan kita, mengarahkan kita untuk kita bagaimana di dalam membangun sebuah pergaulan dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah ini sekali lagi saya ingatkan bahwa pergaulan itu bisa membawa sebuah arah perubahan atau perilaku pada seseorang. Ya, baik itu negatif maupun positif. Ya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 bahwa dikatakan di situ, janganlah kamu sesat.
pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, Alkitab di sini mengajarkan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan seseorang yang baik. Nah, ini penting saudaraku. Ya. Jadi kita bisa di sini belajar bagaimana kita bisa memiliki sebuah pergaulan yang akan membawa kita kepada sebuah perubahan yang baik. Ya. Nah, di dalam kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 8, ya. Di situ bagaimana Yosua ketika dia akan pensiun untuk memimpin bangsa Israel, dia membuat sebuah pidato perpisahan. Ya, kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yosua pasal yang ke-23 ayat pertama sampai ke-8. Saya akan bacakan kepada kita semuanya, Bapak Ibu boleh perhatikan dengan baik. Yosua pasal 23 ayat pertama sampai ke-8, beginilah firman Tuhan. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-6, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab Musa, dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Ayat ke-8, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Amin. Haleluya. Nah, di sini kita melihat satu peristiwa di mana disebut di dalam perikopnya pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Kita tahu Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa ini, yaitu bangsa Israel, untuk masuk ke dalam Kanaan, tanah perjanjian. Ya. Nah, setelah Yosua dikatakan di situ dia sudah tua, ya, lanjut umur, maka dipanggilnya lah seluruh orang Israel, para tua-tuanya dan orang-orang penting, pengatur pasukan dan lain sebagainya. Dan dia berkata, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Nah, dia mengingatkan di sini kalau kita mulai baca dari ayat ketiga, dia mengingatkan bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana pekerjaan Allah yang Tuhan Allah telah nyatakan kepada bangsa ini, membawa mereka keluar dari Mesir dan melakukan banyak mujizat dan berperang bagi bangsa ini dan akhirnya masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yosua mengingatkan supaya bangsa ini ya mengingat akan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tapi kita melihat yang menarik di sini, saudaraku, setelah Yosua mengingatkan bangsa Israel akan kedahsyatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, di ayatnya yang ke-6, di ayat yang ke-7, saudaraku, maksudnya di ayat ke-7 dikatakan di sini, dan supaya kamu jangan bergaul, dikatakan. Kenapa Yosua mengingatkan supaya bangsa Israel jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara mereka?
Karena bangsa Israel sudah berulang kali berubah setia kepada Tuhan oleh karena pengaruh pergaulan-pergaulan yang mereka lakukan kepada bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Ya. Bahkan di situ dikatakan, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Yosua begitu mengingatkan supaya bangsa Israel ini boleh menjaga pergaulan mereka. Untuk tidak ada bergaul dengan orang-orang yang ada tinggal masih di antara mereka, yaitu mereka yang penyembah-penyembah berhala. Dan ayat 8 dikatakan demikian, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Nah, saudaraku, di sini Yosua mengingatkan. Setelah mengingatkan akan perbuatan Tuhan, kemudian Yosua mengingatkan supaya mereka jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara mereka, yaitu bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Nah saudara, ini akan mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Yosua tidak mau, oleh karena pergaulan ini mereka akan berpaling dari Tuhan. Mereka akan menyembah sujud kepada Allah yang bukan Allah. Itu penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara mereka. Seperti saya katakan tadi bahwa pergaulan itu adalah sebuah interaksi sosial dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi ini bukan hanya sekedar berteman. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan itu adalah sebuah interaksi yang memakan waktu relatif yang cukup lama, artinya ada interaksi secara terus-menerus. Ya, jadi bukan hanya sekedar berteman, lebih daripada itu. Nah saudaraku, sebagaimana tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 di mana Paulus mengingatkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan yang buruk? Saudaraku, pergaulan yang buruk dengan sederhana saya bisa definisikan bahwa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan atau perbuatan dosa. Itulah pergaulan buruk, pergaulan yang bisa membuat kita menjadi melakukan segala sesuatu yang menentang akan firman Tuhan, yang melakukan dosa, yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Ini pergaulan yang buruk. Nah, sehingga kita bisa melihat ada begitu banyak orang, bukan hanya anak kecil, bukan hanya remaja, tetapi orang dewasa bahkan sampai orang tua. Ketika memiliki pergaulan yang buruk akan membawa dia menjauh daripada Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya itu berantakan, hancur oleh karena pergaulan yang buruk. Makanya Rasul Paulus sangat mengingatkan, jangan kita sampai sesat. Kita bergaul dengan pergaulan yang buruk, artinya kita bergaul dengan orang-orang yang sembarangan, sehingga ini mempengaruhi dalam jangka waktu yang lama. Kalau 1 kali, 2 kali masih mungkin oke lah, kita berkata kita kuat. Tetapi secara terus-menerus saudaraku, ada banyak orang yang akan terpengaruh justru kepada pergaulan yang buruk dan mengubah kebiasaan yang baik. Ada banyak anak-anak yang di rumah dia kelihatannya baik. Dia kelihatannya mau dengar-dengaran dengan orang tua. Tetapi ketika dia sudah mulai mempunyai sebuah komunitas, pergaulan, dan pergaulannya ini adalah pergaulan yang buruk, di mana teman-temannya, orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang memiliki karakter-karakter yang buruk, yang merokok dan lain sebagainya. 1 kali, 2 kali mungkin masih bisa bertahan, tetapi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, ada banyak orang yang akan terbawa justru kepada karena pribadi atau karakter yang justru buruk jadinya. Dia jadi anak yang baik kok tiba-tiba berubah jadi buruk. Bukan hanya anak kecil, tetapi juga orang dewasa. Banyak orang dewasa tetapi tidak bisa menjaga pergaulannya, akhirnya ada yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas.
free sex, maaf kata, narkoba dan lain sebagainya. Dan ini akan membawa dia jauh daripada kasih karunia Tuhan. Nah ini yang Tuhan tidak mau terjadi di dalam kehidupan umatnya. Ya. Bahkan orang-orang tua juga tidak luput yang dengan pergaulan. Ya. Jika kita tidak bijaksana di dalam bergaul, ya, maka kita bisa terbawa arus menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Aturannya beribadah di hari Minggu oleh karena pergaulannya dengan orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Akhirnya saya pergi aja lah, pergi mancing hari Minggu. Ya, tidak beribadah. Nah ini bukan membuat perilaku yang selama ini rajin beribadah menjadi jauh dari Tuhan. Nah ini yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana sekarang? Ya, pertanyaannya. Bagaimana supaya kita bisa tetap di dalam membangun sebuah pergaulan yang baik, atau dengan kata lain kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa menjaga pergaulan kita untuk kita tidak terjerumus sehingga merusak perbuatan perilaku kita yang baik menjadi buruk, ya, kebiasaan yang baik kita menjadi buruk. Nah kita melihat kembali di dalam Yosua pasal 23 tadi, ya, Tuhan sini mengajarkan melalui Yosua bagaimana supaya bangsa ini bisa tetap setia kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan pergaulan bangsa-bangsa yang ada pada mereka yang kita tahu disebut bahwa mereka menyembah kepada ilah-ilah, kepada berhala-berhala. Dan Yosua tidak mau bangsa Israel terikut menjadi penyembah berhala. Ya, tetapi tetap menyembah Tuhan. Nah kita perhatikan di ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan di situ, kuatkanlah benar-benar hatimu. Ya. Nah di sini saya ambil kata menguatkan hati. Dengan kata sederhananya berkomitmen. Ya. Kita mempunyai sebuah sikap yang kuat pada perintah Tuhan. Kita tidak membuka celah, tidak kompromi. Kita tetap kekeh istilahnya. Ya. Menguatkan hati kita, berkomitmen untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Meskipun orang-orang di sekeliling kita itu mempengaruhi. Ya. Kalau kamu enggak merokok, enggak jantan contohnya. Ya. Kita dipengaruhi, kalau kamu nggak minum alkohol, kamu nggak jantan dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak menggosip sama yang ibu-ibu, kamu bukan wanita dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa tetap dalam pergaulan yang baik, menjaga perilaku kita tetap baik di hadapan Tuhan? Ya kita harus kuat hati kita. Dikatakan di situ Yosua mengingatkan supaya bangsa Israel menguatkan hatinya. Artinya berkomitmen pada perintah Tuhan. Ya, tidak membuka celah. Tidak kompromi, tidak cincai-cincai, saudaraku. Ya. Nah, di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8, di mana kita di sini juga diingatkan bahwa lawan kita yaitu iblis itu seperti singa yang berkeliling, ya, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, setiap hari kehidupan kita ini dikelilingi oleh si iblis, oleh seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan ketika kita lengah, ketika kita buka celah, kita ke kompromi, maka kita akan ditelan, kita akan menjadi mangsanya. Oleh sebab itu kenapa kita harus tetap menguatkan hati kita kepada firman Tuhan. Ya. Ini pentingnya kita baca firman Tuhan setiap hari, mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak punya celah bagi iblis untuk kita dicelakai, ya, untuk kita ditelan, untuk kita dibawa kepada pergaulan yang buruk. Ya, yang pertama, melalui Yosua Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini supaya kuatkanlah benar-benar hatimu, katanya. Tidak bermain-main, ya. Tetapi benar-benar, sungguh-sungguh kita menguatkan hati kita.
dan memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Nah, perhatikan. Yosua mengingatkan supaya bangsa ini melakukan hukum Musa, kitab hukum Musa, ya, supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Dalam arti kata supaya tidak menyimpang daripada jalan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-7 berkata apa? Yang pertama tadi kita harus menguatkan hati kita, ya, kita berkomitmen kepada perintah Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, Yosua pasal 23 ayat 7 berkata demikian. Dan supaya kamu jangan bergaul, ya, dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu. Nah, kalau kita perhatikan dan renungkan kata ini, dan supaya kamu jangan bergaul. Artinya kita harus mengambil langkah untuk keluar dari komunitas yang buruk tadi. Ya. Kalau kita tetap di dalam sebuah komunitas, kita akan sulit untuk tidak terpengaruh. Contohnya orang yang narkoba. Kalau dia katakan aku mau keluar, saya nggak mau terikat lagi oleh obat-obatan terlarang. Tapi dia terus berada di dalam komunitas pengguna obat-obatan terlarang atau pengguna narkoba. Suatu hari dia pasti akan terjerumus kembali. Begitu juga dengan yang lain. Aku tidak mau minum alkohol lagi. Tapi dia bergaul dengan orang-orang yang setiap hari minum alkohol. Satu hari dia pasti akan terjerumus kembali. Lalu bagaimana caranya? Kita harus berani keluar dari komunitas itu. Kita harus berani, kita harus mengambil langkah. Makanya di sini dikatakan adanya jangan, dan supaya kamu jangan bergaul. Artinya kita harus keluar. Kita harus melarikan diri dari komunitas ini. Nah, kita masih mengingat peristiwa di mana Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar, ya, supaya tidur dengan dia. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia lari. Ya, dia lari. Dia tidak berdiam di situ dan berkata mungkin bahasa rawarala baraba sikar. Enggak, saudaraku. Tapi dia lari. Yusuf lari. Dia tidak tinggal diam, tidak tutup mata atau bagaimana, tidak. Dia melarikan diri dari istri Potifar. Sama dalam kehidupan kita. Ketika godaan-godaan itu datang, ketika pergaulan-pergaulan itu yang mau mempengaruhi hidup kita, kita harus berani lari, kita harus berani keluar dari komunitas itu. Sehingga apa yang terjadi pada Yusuf, dia tidak jatuh dalam dosa. Saya percaya kalau dia terus berada di situ, dia terus kompromi, akhirnya suatu hari dia juga akan jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan tante Potifar. Nah, itu saya belajar di sini bahwa dia melarikan diri. Dia tidak kompromi, dia tidak buka celah. Dan yang ketiga, ya, setelah pertama kita harus menguatkan hati, yang kedua kita harus berani mengambil langkah untuk keluar dari komunitas yang buruk itu, pergaulan yang buruk. Kemudian yang ketiga di ayat ke-8, ayat 8 berkata demikian. Ini penting sekali, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan. Ya. Saudaraku, apa arti berpaut? Kalau kita melihat kembali kepada definisinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpaut itu artinya terikat, melilit erat-erat, atau berpegang kuat-kuat, atau melekat dengan kuat. Itu berpaut. Jadi bukan sekedar kenal Tuhan, tapi benar-benar melekat dengan Tuhan. Berpaut, terikat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, salah seorang raja yang luar biasa itu Raja Salomo. Dia jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Itu karena dipengaruhi oleh istri-istrinya dan gundik-gundiknya yang berjumlah 1.000 orang itu. Sehingga dia berubah setia kepada Tuhan. Akhirnya dia tidak berpaut lagi kepada Tuhan. Dia tidak sepenuh hati lagi berpaut. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-4 Anda bisa baca nanti. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di situ bagaimana Salomo jatuh. Akibat hatinya tidak lagi berpaut erat kepada Tuhan. Ya. Oleh karena pengaruh
daripada istri dan gundiknya. Nah saudara, kita melihat betapa pentingnya kita berpaut dengan Tuhan. Dunia ini akan terus berusaha untuk menarik kita keluar daripada kasih karunia Tuhan. Untuk menarik kita menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Dunia ini setiap hari berusaha menawarkan keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan. Dan jika kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berpaut kepada Tuhan, maka kita selambat laun kita akan bergeser dari kasih karunia Tuhan. Kita akan lama-lama menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sadari hal ini. Dunia ini dikatakan sedang lenyap dengan keinginannya. Memang dunia menawarkan segala kenikmatan, kemewahan dan lain sebagainya. Tapi jika kita tidak hati-hati, kita tidak bijaksana di dalam menyikapinya, maka suatu hari kita akan terjerumus, kita akan terbawa. Maka sia-sialah seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kita harus berpaut dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Bangun di pagi hari, kita berdoa, kita memuji, kita menyembah. Yesus Kristus sendiri ketika dia dalam kapasitas sebagai manusia, dikatakan kalau kita baca di dalam perjanjian baru, dia selalu membangun hubungan dengan Allah Bapa. Dikatakan dia bangun pagi-pagi, dia berdoa. Yesus saja melakukannya. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Kita harus belajar dari Yesus. Untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bertaut erat dengan Tuhan. Sebab 2 Tesalonika ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memeliharamu terhadap yang jahat. Nah saudara, ketika kita berpaut dengan Tuhan, kita melekat, kita terlilit dengan Tuhan. Dengan begitu eratnya, maka dikatakan Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hati kita, Ia akan memelihara kita terhadap yang jahat. Mungkin godaan bisa datang, pergaulan buruk bisa diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan akan memelihara kita dari yang jahat. Sehingga kita boleh terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Menerima kemuliaannya bukan hanya ketika kita di dunia, tapi juga ketika kita kembali nanti ke rumah Bapa di sorga. Haleluya. Itu firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, bijaklah kita di dalam pergaulan. Sekali lagi seperti mana Rasul Paulus mengingatkan, janganlah kamu sesat dikatakan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada begitu banyak orang yang baik, tetapi kalau salah pergaulan dia menjadi rusak hidupnya. Tuhan tidak mau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tersesat oleh karena pergaulan kita yang buruk. Puji Tuhan, kita berdoa kira semua jemaat-jemaat Tuhan, terlebih khusus jemaat yang beribadah di GKB Antioquia Tebing Tinggi dan juga anak-anak Tuhan yang ada beribadah di gereja lain. Kita boleh tetap hidup di dalam pergaulan yang intim dengan Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Sehingga kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak terima kasih untuk hari ini. Berfirman yang telah Engkau titip di dalam mulut lidah bibir hamba-Mu untuk disampaikan kepada umat-Mu. Kami tahu Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, kami tidak bisa terlepas daripada orang-orang di sekeliling kami. Setiap hari kami berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kami. Dan kami banyak menemukan ada orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya baik. Dan juga ada orang-orang yang hidupnya tidak baik, hidupnya tidak benar. Ajar kami untuk bijaksana Bapa di dalam pergaulan kami. Bukan kami tidak boleh berteman, tapi kami boleh berteman, tapi kami boleh menjaga pergaulan untuk kami tidak masuk ke dalam komunitas mereka dalam jangka waktu yang lama. Engkau mengingatkan Tuhan bangsa Israel untuk tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang masih tinggal dengan mereka ketika Yosua membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena umat-Mu Israel seringkali meninggalkan Engkau Tuhan dan menyembah kepada ilah, kepada berhala.
dan berubah setia kepada Engkau oleh karena pengaruh daripada orang-orang di sekeliling. Kami juga Bapa, pada masa sekarang ini ada begitu banyak yang ditawarkan oleh dunia ini. Keindahan, kenikmatan, kemewahan yang ada Tuhan. Tetapi tanpa kami sadari seringkali itu membuat kami menjauh daripada Tuhan. Membuat kami yang seharusnya memiliki kebiasaan yang baik menjadi rusak, menjadi buruk oleh karena pergaulan. Oleh karena apa yang ditawarkan oleh dunia Tuhan. Bapa, berikan kami hati yang bijaksana. Untuk kami terus memiliki hati yang kuat kepada firman-Mu Bapa. Kami tidak mendengarkan apa yang dikatakan dunia, tapi apa yang dikatakan Tuhan. Dan kami juga Tuhan berani untuk keluar dari kepada komunitas yang buruk. Di saat kami menyadari bahwa pergaulan ini telah tidak baik bagi kami, maka kami belajar untuk keluar Tuhan. Untuk meninggalkan komunitas yang akan membawa kami kepada hal-hal yang buruk Bapa. Dan Tuhan yang terakhir, kami mau terus memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Kami mau terus berpaut dengan Engkau Tuhan, melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh terus mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang akan memelihara kami dari semua yang jahat. Kami percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan sebagaimana firman-Mu mengingatkan kami bahwa lawan kami adalah iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling di sekeliling kami dan mencari celah. Ketika kami lengah Tuhan, ketika kami membuka celah, maka kami akan menjadi korban, kami akan ditelan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, kami mau terus menjadi anak-anak-Mu, menghidup di dalam kasih karunia-Mu. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan umat-Mu untuk bisa hidup senantiasa dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah seluruh kehidupan umat-Mu akan terus berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sebelum mengakhiri ibadah hari ini Bapa, hamba berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dimanapun mereka beribadah, di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa menolong dalam setiap aktivitas kehidupan umat-Mu. Engkau memberkati keluarga umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluar masuk mereka. Engkau memberkati setiap jerih payah mereka. Engkau memberkati adonan tangan mereka Tuhan. Engkau memberkati studi mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati rumah tangga umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Gembala sidang kami Bapak Dr. Thomas Hendarta beserta Ibu Denli Intan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan luar biasa segala kebutuhan mereka Tuhan yang mencukupi. Damai sejahtera-Mu bahkan berlimpah-limpah dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih kesehatan dan kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba juga berdoa pada saat ini menyerahkan sekali lagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya biarlah damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa ini. Pulihkanlah negeri ini ya Tuhan. Kami rindu Allah berkarya Tuhan, menyatakan rencana Tuhan yang sempurna atas bangsa ini. Kami rindu perubahan demi perubahan, terobosan-terobosan ke arah yang baik. Tuhan terus kerjakan atas negeri ini. Meskipun saat ini kami melihat Indonesia mengalami ujian Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membela bangsa ini, Engkau akan menolong negeri kami, Engkau yang menolong pemerintah Tuhan di dalam menanggulangi setiap persoalan pergumulan yang ada Bapa dengan baik. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, angkatlah tinggi kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan memberkati dan menolong engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya diberkati, bersama kita katakan amin. Haleluya.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.